Para suster dan anak-anak yang terkasih, Santo Vincentius mengajarkan dan memberikan keteladanan dalam hidupnya dalam 5 keutamaan. Hari ini ada 2 keutamaan yang ditimba oleh Santo Vincentius dari Tuhan Yesus sendiri. Keutamaan yang mana itu? Ada berapa keutamaan? 5 kan? Santo Vincentius. Keutamaan yang pertama adalah simplisitas, kesederhanaan. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, kelemah lembutan atau lembut hati. Yang keempat, mati raga. Dan yang kelima, semangat menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan ini ya harusnya hafal toh. Meskipun saya yakin Anda melaksanakan, tapi ya harus hafal. Keutamaan adalah perbuatan baik yang dilakukan terus-menerus. Jadi terbiasa untuk berbuat baik, dilakukan terus-menerus, menjadi kebiasaan, akhirnya itu menjadi keutamaan hidup. Seperti pada pagi hari ini, sumber sang keutamaan yang dihidupi oleh Santo Vincentius adalah Yesus sendiri. Yesus bagi Santo Vincentius adalah sumber inspirasi dalam melayani orang-orang miskin. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada Tuhan, pada penyelenggaraan ilahi. Ini kata-kata yang berulang kali dikatakan oleh Santo Vincentius. Dan kita yang menghormati Romo Jansen yang telah mendirikan Alma di sini puluhan tahun yang lalu, Romo Jansen pun seorang menghayati apa yang telah diteladankan oleh Santo Vincentius ketika berkarya di sini dimanapun. Dia seorang Vincentian, seorang misionaris yang sejati, yang lemah lembut dan rendah hati, memperhatikan dan melayani orang-orang miskin dan terlantar. Maka kita pada hari ini bersyukur atas keteladanan yang diberikan oleh Romo Jansen, karena Romo Jansen mempunyai hati seperti Santo Vincentius yang bersumber dari Yesus sendiri, lemah lembut dan rendah hati, menggantungkan hidupnya pada penyelenggaraan ilahi, kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya sendiri, tetapi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan juga Yesus yang lemah lembut, yang tutur katanya itu menyenangkan, kehadirannya, perilaku, kata-kata dimanapun, di komunitas, dengan siapapun, terutama ketika menghadapi, bergaul langsung dengan orang-orang miskin, itu menyenangkan. Kehadiran kita, para suster, saudara yang terkasih, hendaknya juga menyenangkan banyak orang. Lemah lembut, tidak mudah marah, tidak menyakiti, omongannya itu tidak nyelekit gitu loh. Nyelekit tahu ya? Kata-katanya itu lemah lembut seperti Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus melihat umat Yahudi pada waktu itu tertekan. Datanglah kepadaku kalian semua yang letih lesu karena berbagai aturan yang diberikan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat kepada umatnya, imam-imam kepada umatnya.
letih lesu, berbeban berat karena aturan ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, terutama itu dalam liturgi, dalam peribadatan, sehingga membuat mereka itu letih lesu. Umat letih lesu, maka Yesus mengundang kita semua yang seringkali merasa letih lesu, berbeban berat, kepada Tuhan Yesus, untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita menjalani hidup ini. Maka jadikanlah Tuhan Yesus sebagai pasangan hidup kita. Seperti sapi itu, ya, dua sapi menarik bajak. Kita adalah satu sapi. Ya, memang Anda dan saya bukan sapi, tapi ya toh, bayangkan itu toh, kalau pernah toh melihat bajak, sekarang kan traktor mesin. Kalau dulu kan pakai sapi atau kerbau, ya, pasangan itu menarik bajak, menarik beban, harus lurus bajaknya, bekerja di ladang itu, di sawah, membajak sawah itu. Kalau kita bayangkan bahwa kita yang membajak itu, beban-beban kita berat, kita letih lesu, mungkin karena persoalan-persoalan di dalam diri kita sendiri, bersama dengan teman-teman kita sendiri. Tapi Yesus berpesan, mari kita jadikan Yesus pasangan kita dalam menarik beban. Sehingga Pak Yesus mengatakan, bebanku pun ringan. Kalau kita menjalani hidup ini, menjadikan Tuhan Yesus partner kita dalam mengatasi berbagai kesulitan, maka beban itu akan ringan. Jadikan Yesus partner, pasangan kita dalam menjalani hidup ini, terutama ketika kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan yang semakin besar. Sekali lagi, belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Aku